Assalamualaikum nakama, selamat datang di Nonton Anime TV. Ya, pada hari ini kita akan mereview anime One Piece chapter 1004. Seperti biasa, sebelum teman-teman menonton video ini, Mimin menyarankan agar kalian terlebih dahulu menyediakan makanan sambil menonton dan menikmati video ini. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan tekan tombol lonceng agar kalian mendapatkan informasi video terbaru dari Nonton Anime TV. Nggak usah panjang lebar lagi, ayolah langsung saja kita masuk ke topik pembahasan. Judul chapter hari ini adalah Kibi Dango. Cover story memperlihatkan Chopper sedang duduk santai menikmati beberapa cemilan bersama seekor monyet dan seekor tupai. Chapter dimulai dari Speed, salah satu headliner Kaido yang memberikan Kibi Dango kepada para headliner dan para gifter lainnya. Speed mengatakan jika dango ini diberikan oleh Tuan Queen dan mampu membuat luka-luka mereka pada sembuh. Tanpa sedikit pun curiga, mereka memakan Kibi Dango itu. Sedikit flashback diperlihatkan, Otama meminta untuk pergi ke Onigashima, kan tetapi semua orang melarangnya untuk pergi. Bukannya Tama sudah memperlihatkan kekuatannya di penjara Udon dengan menjinakkan para pekerja di sana semua. Ya, walaupun Tama masih kecil, kan tetapi kekuatannya sangat diperlukan di peperangan ini. Mengingat jumlah musuh yang begitu besar dan beberapa di antara musuh ini bisa dijadikan sekutu. Mungkin mereka nggak mau melibatkan Tama di peperangan ini kali ya. Kalau musuh langsung tahu ia bisa mengubah para pemakan Smile, maka Tama bisa menjadi incaran utama musuh. Speed menenangkan Tama. Serahkan saja kepadaku, nona kecil, ujar Speed. Tama, Speed, Gazelman, dan wakil sipir Udon pergi ke Onigashima dengan menggunakan kapal Speed. Di tengah perjalanan mereka, Tama menyiapkan Kibi Dango dengan jumlah yang begitu banyak sampai-sampai membuat Tama menjadi lelah. Melihat Tama kelelahan, Speed meminta tuannya untuk berhenti dan beristirahat sejenak. Kan tetapi Tama menolak tawaran dari Speed karena Tama ingin menciptakan para musuh menjadi sekutu mereka dengan memakan dangonya. Negeri Wano tanpa Orochi dan Kaido. Negeri Wano harus dipimpin oleh Momo sebagai shogunnya, dan aku sudah muak dengan kelaparan ini. Aku juga berhak untuk memakan nasi juga, ujar Tama yang menginginkan kebebasan negeri Wano dari genggaman Orochi dan Kaido. Bawahan Tama mengatakan akan siap untuk bertarung dan mengikuti perintah Tama, kan tetapi mereka harus bersembunyi terlebih dahulu dan menunggu waktu yang tepat. Dan sekarang waktunya mereka untuk beraksi. Hebat juga nih ya pengaruh dangonya Tama, sampai-sampai mereka bertiga begitu nurut sama tuannya, memanfaatkan status mereka sebagai pemakan buah iblis Smile. Speed, Daifugo, dan Gazelman memberikan dango kepada pemakan buah iblis Smile lainnya, dan mereka memakan buah dango tanpa sedikit pun merasa curiga. Mantan tahanan Udon melihat Daifugo berada di sana dan ingin menyerangnya, kan tetapi Daifugo mengatakan jika mereka sekarang sudah menjadi sekutu dan mari kita lupakan masalah di masa lalu. Kita berpindah ke tempat lainnya. Terlihat Franky sedang bertarung dengan Sasaki. Franky menembaki Sasaki, akan tetapi tembakannya sama sekali enggak mempan. Franky sangat terkejut melihat ini. Sasaki yang telah berubah menjadi dinosaurus menyerang Franky dengan menggunakan tanduknya, kan tetapi Franky berhasil menahan serangan Sasaki tepat di dada robot Franky, yang dimana tempat Franky mengendalikan robotnya. Franky lalu membantingkan Sasaki ke lantai. Sasaki kembali bangkit. Serangan-serangan fisik seperti gini kayaknya nggak akan mempan sama para Tobiropo yang memakan buah iblis dinosaurus. Sasaki kembali menyerang Franky. Para pasukan Sasaki menahan Franky agar enggak bergerak dan menjadi sasaran empuk tuannya. Mereka mengatakan jika mereka adalah bukan pasukan yang biasa, kan tetapi gifter yang memiliki kemampuan yang kuat. Dan sepertinya perkataan bawahan Sasaki ini benar. Franky jadi enggak bisa bergerak sama sekali. Tiba-tiba Nami, Usopp, dan Tama datang ke tempatnya Franky. Mereka dikejar oleh ratusan gifter dan berteriak meminta tolong kepada Franky. Franky tentu sangat terkejut melihat mereka dikejar oleh pasukan yang begitu banyak dan mengatakan kalau keadaan semakin memburuk. Sasaki menyuruh bawahannya untuk tetap memegang Franky. Inilah akibatnya jika kalian melawan pasukan yang begitu banyak. Setiap pertempuran
pertempuran yang terjadi di pulau ini akan berakhir seperti ini, ujar Sasaki yang mempertegas banyaknya pasukan mereka di Onigashima. Tama lalu mengatakan, karena itulah aku berada di sini dan menutupi kekurangan tersebut. Sasaki kaget mendengar ucapan Tama dan duo lawak Nami dan Usopp mengejek Sasaki. Anjay, keberuntungan memihak Nami Usopp. Hampir saja mati ditandu oleh ulti, mereka sekarang malah membawa musuh menjadi sekutu pula. Tama memerintahkan mereka untuk membantu Franky dan mereka semua menuruti perintah Tama. Baiklah nyonya kecil. Sontak kejadian ini membuat Sasaki terkejut. Kenapa beberapa pasukan mereka malah berubah haluan? Sasaki menyerang mereka semua dan mempertanyakan situasi kejadian saat ini. Baekwan dan Ulti datang dan mengatakan kalau mereka semua telah berkhianat dan bebas untuk diserang. Sasaki menanyakan alasan kenapa mereka semua berkhianat kepada mereka. Ulti lalu menjawab, para curut ini pasti telah menggunakan kemampuan yang aneh. Benar kan? Ujar Ulti sambil menyerang Nami, Usopp dan Tama. Nami lalu melancarkan serangan Thunder Tempo dengan menggunakan tongkatnya. Ulti terkena serangan petir dari Nami. Tetapi Nami mengatakan jika petirnya itu bukanlah petir yang kuat untuk mengalahkan Ulti, dan itu hanya mampu menahan Ulti untuk sesaat saja. Nami mengatakan jika ia masih memerlukan petir yang lebih kuat lagi. Sepertinya Nami betul-betul akan mengalahkan Ulti nanti. Nah, dari perkataan Nami yang mengatakan jika memerlukan petir yang lebih kuat lagi, apakah ini clue dari Oda Sensei jika Nami nanti akan menggunakan Zeus untuk melawan Ulti? Karena Nami sendiri pernah menggunakan Zeus. Melihat Ulti diserang, pasukan Sasaki pada terkejut dan Usopp pun mengambil kesempatan ini untuk menembakkan dango ke mulut mereka, dan mereka juga telah menjadi sekutu. Tama memerintahkan mereka semua untuk mengikutinya dan mereka mematuhi perintah tuannya. Baiklah nyonya kecil. Nah, dari kejadian ini bukankah nantinya Sasaki, Ulti dan Baekwan akan mengetahui kekuatan dari Tama, dan bisa saja mereka langsung memberikan kabar kepada pasukan lainnya untuk berhati-hati dengan kedatangan Nami, Usopp dan Tama. Setidaknya pasukan pemakan buah iblis Smile lainnya akan memakai masker kali ya untuk menghindari Kibidango. Sasaki sangat terkejut dengan situasi saat ini dan menyuruh pasukannya untuk tetap berada di tempat. Tetapi mereka semua enggak mendengar perintah Sasaki lagi. Melihat ini, Franky datang dan mengatakan, akulah lawanmu, jangan alihkan pandanganmu dariku, ujar Franky yang menyerang Sasaki dengan menggunakan pedangnya. Terlihat Franky berhasil membuat luka di bagian bawah Sasaki dan Sasaki menjerit kesakitan. Kita berpindah ke lantai 3. Terlihat Sanji kembali ditangkap jaring laba-laba Black Maria. Black Maria memuji kekuatan Sanji, tapi sangat menyayangkan kelemahannya yang enggak mampu menyentuh seorang wanita. Jelas Sanji enggak akan mampu untuk melawannya. Black Maria meminta Sanji untuk memanggil Nico Robin dengan cara berbicara kepada wanita yang memakai topeng mata bawang, dan suara Sanji pun akan terdengar ke seluruh Onigashima. Sanji mempertanyakan tujuan dari Black Maria yang menyuruhnya memanggil Nico Robin, dan Black Maria menjawab kalau mereka ingin menghancurkan Robin agar enggak bisa lari lagi, tetapi mereka enggak akan membunuh Robin sampai keinginan mereka tercapai. Ya, tentu tujuannya agar Robin membacakan Poneglyph untuk mereka sendiri. Sanji lalu berkata, sebaiknya engkau enggak meremehkan Nico Robin. Kita berpindah ke panggung pesta. Bao Huang melihat keberadaan para Akazaya yang masih hidup, tetapi dalam keadaan kritis, dan memberikan informasinya kepada King bahwa para Akazaya sekarang berada di ruang harta lantai 2. King mengatakan jika saat ini ia sedang sibuk dan memerintahkan bagi siapa saja untuk membunuh para Akazaya. Black Maria lalu menjawab panggilan King dan menerima perintah dari King untuk membunuh Akazaya. Sanji sangat terkejut mendengar Akazaya sudah dikalahkan dan memperingatkan Black Maria untuk enggak mendekati mereka. Kan, siapa suruh pergi main-main ke tempat para wanita? Muarimu aja sekarang udah mulai unjuk gigi di atas. Si bucin satu ini asik ketangkap pula lagi. Anjir. Bao Huang kembali mengabarkan jika ia melihat di dalam ruangan menjadi 10 orang. Karena ruangannya terlalu gelap, ia nggak tahu siapa orang ke-10 itu. Di akhir chapter kita diperlihatkan Akazaya yang sedang sekarat bersama seseorang yang misterius. Nah,
siapakah orang misterius ini yang berada di dalam ruangan bersama Akazaya? Karena ruangannya terlalu gelap, Mimin juga nggak tahu siapa orang ini. Untuk teman-teman yang mungkin mempunyai pendapat lainnya, siapa sosok misterius yang satu ini, tulislah di kolom komentar di bawah. Kalau Mimin sih anggap nih orang Hiyori, adiknya Momo. Oke lah, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan bagikan ke sosial media teman-teman. Klik tombol like jika kalian menyukai video ini, dan klik tombol dislike jika kalian enggak menyukainya. Terima kasih telah menonton video ini, dan sampai jumpa di video kita selanjutnya.